imun stunting ya Bu Ayu, Yes, ya. biar nanti ujuk-ujuk bicara tentang gizi pranikah. Apa sih itu kan gitu ya. Nggih. Jadi hubungannya apa dengan stunting ya. Iya, Jadi iya. stunting itu mungkin yang sedikit perkenalkan. Jadi stunting itu adalah satu keadaan malnutrisi. Malnutrisi yang sifatnya istilahnya kronis. Itu jadi bisa ditandai dengan panjang badan atau tinggi badan anak per umurnya tidak sesuai dengan anak seusianya. Biasa kita sebut TB per U. Itu yang ada tabel NCAC. Kalau dia di bawah min 2 SD artinya dia sudah mengalami stunting, stunted istilahnya, bukan stunting, tetapi dengan pemeriksaan khusus melalui penanggung jawab dokter spesialis anak, itu akan dilihat nanti dicek HB-nya, kemudian kadar yodium, tiroid dan sebagainya, itu yang akan dicek semuanya. Nah itu disertai dengan biasanya gejalanya yaitu ada infeksi berulang, kemudian dia gangguan gizi kronis, kemudian dia biasa status gizinya dari kurang menjadi buruk. Itu seperti itu. Kemudian ada gangguan-gangguan penyakit bawaan. Jadi tidak semua yang pendek itu stunting. Ya, karena gitu, selama ini mitsi seperti itu ya, Bu, seperti ya. itu. Jadi perlu dipahami juga bahwa kalau stunting itu pasti pendek, tetapi kalau pendek belum tentu stunting. Ya. Contohnya mantan Bapak Presiden kita D.J. Habibie kan, ya kata orang kan pendek, tetapi dia seperti Einstein nanunya pemikirannya kan, itu belum tentu berarti kan, seperti itu. Nah jadi yang namanya stunting itu pasti ada masalah-masalah yang menimpa si anak ini. Karena dia kenapa? Jadi gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, itu yang menyebabkan dia menjadi pendek. Nah itu yang perlu kita pahami sekarang. Nah kemudian apa sih sebenarnya cara pencegahan atau faktor-faktornya pun apa faktor-faktor penyebabnya. Jadi faktor-faktor penyebabnya itu baik yang secara langsung ataupun tidak langsung. Ya secara langsung ya dari keadaan anak itu sendiri, itu terkait dengan dari kesehatannya. Kemudian secara tidak langsung yaitu dari sanitasi, kemudian faktor ekonomi itu biasanya mempengaruhi sekali. Kemudian cara pola asuh. Nah ini yang nanti akan kita bahas di sana. Nah untuk pencegahannya itu ya kita istilahnya dari hulu ke hilir, Wayu. Seperti apa nih pencegahannya? Jadi dari hulu ke hilir itu mulai dari dia tahap remaja sampai dengan nanti dia melahirkan anak. Itu ada proses dari gizi remaja, kemudian gizi ibu hamil, kemudian gizi ibu menyusui, sampai dengan makanan anak balita. Jadi MPASI-nya itu yang sangat. Jadi makanya di dalam stunting itu sangat dipengaruhi sekali dengan masa emas, golden age. Jadi 1000 hari HPK. Jadi 0 sampai 2 tahun itu yang mesti sangat diperhatikan untuk mendapatkan anak yang berkualitas. Karena kalau sudah 2 tahun ke atas, batasnya sampai 5 tahun itu bisa dia sembuh stunting itu, tetapi agak lama, Bu Ayu. Agak lama, apalagi dia sudah di atas 5 tahun. Susah untuk penyembuhannya. Gitu. Tapi andai kata kalau tidak sembuh nih, kenapa solusinya, Bu? Biasanya untuk tidak sembuh itu ya kita perbaiki dari segi perkembangan dan pertumbuhan, terutama status gizinya. Berarti cukup di gizi yang difokuskan. Difokuskannya. Di samping juga pengobatan-pengobatan lainnya berdasarkan asuhan dari dokter spesialis anak. Biasanya penanggung jawab adalah dokter spesialis anak. Nanti diturunkan ke kita kali gizinya. Kalau saya, kapasitas saya sebatas pemberian nutrisinya. Dari apa sih pengaruh nutrisinya. Kalau untuk pemeriksaan lebih lanjut itu biasanya dokter spesialis anak. Nah kita berdasarkan dokter saja yang bertanggung jawab. Nah seperti itu. Misalnya tentang berapa obatnya selama. Karena memang kalau di atas 5 tahun kita lakukan, kalau di sini di RSUD yang di atas 2 tahun ya itu kita memberikan asuhan. Nanti misalnya 6 bulan dia tidak sembuh, biasanya kita rujuk ke Sanglah. Nanti di Sanglah dilakukan istilahnya monitoring dan evaluasi, kemudian dilakukan tata laksananya. Nah untuk sekarang nih Kit yang kebetulan juga pegang program stunting, untuk yang tahun yang ini ya tidak terlalu banyak seperti 2023. Mungkin lagi booming ya waktu itu ya, jadi lumayan. Tetapi rata-rata ya tidak sampai terlalu parah banget. Nah, tapi paling di bawah 2 tahun yang seperti itu. Yang di atas 5 tahun ada beberapa, cuman kita ada yang dirujuk ke Sanglah juga, ada. Nah seperti itu. Di sini kita melakukan juga istilahnya seperti tata laksana pemberian. Misalnya dia dirujuk, kemudian dari puskesmas nih dirujuk dibawa ke RSUD, kemudian kita melakukan terapi di rawat inap, ya di rawat inap dilakukan terapi.
Kalau tidak bisa baru akan dirujuk ke sanglah seperti itu. Nah, jadi itu perjalanan tentang stunting ya. Mungkin kenapa sih gizi pranika itu penting supaya nanti kok gizi pranika udahlah makan seimbang selesai kan gitu ya bahasanya. Tapi di sana ada hal-hal yang mesti diperhatikan karena Niki pencegahan stunting itu dari hulu ke hilir. Tidak bisa serta-merta hanya satu di ibu penyusunya saja, kemudian satu hanya di ibu hamil saja, tidak bisa begitu. Tapi dari mulai persiapan dia menjadi remaja, kemudian dia menjadi pasangan calon pengantin sampai dengan dia hamil, kemudian menyusui sampai dia memberikan MPASI kepada anaknya. Nah, jadi gizi pranika itu adalah suatu keadaan di mana pasangan atau catin nike harus mengatur istilahnya status gizinya untuk mendapatkan dan menghasilkan bayi ataupun anak yang berkualitas. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang akan ditambahkan di sana ya. Apa hal-hal yang mesti diperhatikan ya? Contohnya pertama untuk pengantin calon pengantin perempuan. Jadi dia harus mengkonsumsi pertama vitamin E. Itu untuk kesuburan. Ya. Kemudian yang kedua untuk pengantin laki-laki itu vitamin B12 untuk kesuburan juga. Jadi ada dua perbedaan untuk laki-laki dan perempuan, vitamin E dan B12. Kemudian di samping itu untuk kedua pengantin memperhatikan status gizinya. Pertama dari berat badan idealnya. Jadi mungkin nanti yang pasangan pengantin yang terlalu gemuk kemudian ataupun obesitas itu mesti diturunkan atau dikurangi lah berat badannya supaya bisa nanti yang perempuan bisa mempunyai anak. Kemudian lelaki juga biasanya kan kalau gemuk susah punya anak menurut itu seperti itu. Kemudian di samping itu untuk yang perempuan terutama yaitu HB-nya itu yang mesti dijaga. Jadi HB tidak boleh di bawah 12. Karena apa? Kenapa saya bilang HB-nya harus dijaga untuk para remaja putri? Persiapan dia besok hamil itu harus HB-nya betul-betul standar dan normal karena takutnya dia hamil besok kan istilahnya melahirkan itu kan perdarahan itu butuh darah yang bagus. Nah, itu diperoleh dari apa? Nanti dari makanannya. Kemudian di samping itu berat badan ideal IMT, indeks massa tubuhnya itu untuk kedua pengantin ya. Nah, itu jadi indeks massa tubuh. Kemudian di samping itu juga untuk ibu yang hamil itu remaja putri adalah lingkar lengan atas. Nah, itu untuk menentukan dia kek apa tidak. Jadi kurang energi kronis. Jadi butuh misalnya kalau dia lilanya tidak boleh di bawah 23,5 cm. Nah, kalau dia misalnya kek, kita memberikan asupan energi ya untuk memenuhi supaya dia lingkar lengannya normal. Nah, seperti itu. Di samping juga ada pola hidup sehat, itu pengaturan makannya, gizi seimbang dan juga istirahat yang cukup yang jelas. Nah, nanti dari remaja mungkin ada pengaturan konsumsi tablet zat besi ya itu ya. Jadi 3 hal yang zat makanan mikro yang itu yaitu zat besi, zinc dan asam folat. Nah, seperti itu Bu Ayu. Ya. Oke, jadi gizi apa sih yang harus dipenuhi begitu Bu Ayu untuk mencegah stunting dari ibu hamil? Dari ibu hamil yang pertama yaitu zat besi. Zat besi karbohidrat kayak yang gitu ya. Jadi zat besi itu terutama dari Fe. Di samping untuk makanannya biasanya kalau ibu hamil kita kan porsinya lebih dari standar biasa. Misalnya kita makan yang tadinya mungkin setengah piring, nanti kalau hamil kita mesti makan double ya 1 piring karena yang makan 2 orang. Nah, seperti itu. Nah, yang sangat penting sekali adalah pertama yaitu zat besinya. Nah, ini yang paling penting karena gini. Zat besi ini sangat lagi istilahnya dibooming-boomingkan Bu Ayu. Karena ini penentu istilahnya kalau kita kekurangan zat besi banyak sekali pengaruhnya terhadap anak-anak. Pertama, konsentrasi anak-anak terganggu. Kemudian ada gangguan metabolisme ini yang sangat penting sekali. Nanti ini akan sebagai pengirim sinyal di otak kita. Kalau kita sudah anak-anak sudah kekurangan darah, kekurangan anemia istilahnya, nah itu akan berpengaruh ke istilahnya perkembangannya, kemudian kemampuan otaknya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di samping lagi yaitu asam folat. Nah, ini penting. Asam folat selama hamil itu sangat penting sekali untuk mencegah terjadinya pusat susunan saraf yang tidak tepat. Kemudian terjadi kecacatan biasanya gangguan
perkembangan otak yang tidak bagus karena susunan saraf tidak bagus. Kemudian di samping lagi satu yaitu zinc. Nah, zinc ini sangat penting sekali untuk ibu hamil karena di sana di dalam zinc itu banyak di dalam hasil laut, Bu Ayu. Nah, jadi hasil laut itu untuk misalnya supaya anak tidak bibir sumbing. Tidak mempunyai tongitas, jadi langit-langitnya di atas tidak ada. Nah itu sangat berpengaruh sekali zinc. Nah, seperti itu, dan itu pun diperoleh dari hasil laut. Contoh seperti bisudang, ikan teri, ikan laut-laut seger, itu seperti itu. Itu dan sepertinya menurut yang gampang dicari, tidak perlu mahal, tetapi sudah tersedia di pasaran. Seperti itu yang model. Apa saja sih kunci penting Ibu untuk pencegahan stunting selain kita fokus ke gizinya gitu? Kalau untuk kunci sangat pentingnya sebenarnya ini saling menunjang, Bu Ayu. Kita katakan itu sangat penting, ini penting, tidak mungkin seperti itu karena pertama dari nutrisi yang seperti yang jelaskan tadi itu sangat berpengaruh. Dari mulai dia gizi pranikah, dari sekarang gini nih, gizi pranikah sudah bagus ya misalnya ya. Kemudian begitu dia hamil tidak bagus, itu juga bermasalah pada saat nanti masa emas 0 sampai 2 tahunnya. Setelah dia misalnya katakan di gizi ibu hamil ini sudah sesuai nih. Begitu dia melahirkan ternyata dia tidak menjaga di pola ibu gizi menyusui. Nah, itu bermasalah lagi. Nah, sampai dengan misalnya dia sudah dari gizi pranikahnya sudah dia bagus, kemudian gizi ibu hamilnya sudah bagus, sampai dengan ibu sudah ternyata pola asuh pemberian MPASI-nya salah, itu akan berpengaruh juga. Jadi saling keterkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Nah, di samping itu juga ada pengaruh-pengaruh lain. Pertama, PHBD-nya, jadi dari kesehatan pribadi, kebersihan lingkungan, kemudian air bersih itu sangat berpengaruh. Keadaan ekonomi mungkin bisa juga. Kemudian perselisihan antara keluarga, misalnya dia cekcok suami istri, pasti faktornya kan ekonomi, itu biasa berpengaruh terhadap anak, juga bisa mengalami gangguan gizi, akhirnya mengalami stunting. Jadi banyak hal dan saling menunjang. Maka dari itu kita tidak bisa hanya menghilangkan satu penyebab, tetapi penyebab yang lain harus juga kita perhatikan. Seperti Nike stunting saling kena. Berarti kalau ditarik kesimpulannya Niki, gizi pranikah itu disebutkan gizi sebelum menikah juga ya? Iya, sebelum menikah. Untuk pencegahan stunting. Untuk pencegahan stunting. Nah, sekarang Niki kan sudah ada, Bu Ayu. Jadi misalnya begini, dia mau menikah nih, 3 bulan sebelum menikah kita mengadakan screening. Screening. Nah, itu sering nggak masyarakat? Nah, untuk kita yang umat melakukan Hindu itu, tidak pernah sebenarnya. Tapi sekarang Dinas DP2KB sangat interest sekali untuk melakukan program Niki. Jadi kita istilahnya program screening 3 bulan sebelum menikah ya. Itu kalau di misalnya Ampura di tempat-tempat kayaknya di Kristen mereka sudah memang dicek itu semua. Gitu. Menurut Niki yang kan sering dengan Dinas DP2KB. Nah, cuman kita akan diadakan, dan kita pun sudah punya Niki kalau tidak salah dari Dinas DP2KB ada program LC Meal. Di sana ada screening kita semua. Jadi dari HB, kemudian dari berat badan, tinggi badan. Nah, itu bisa dibuka aplikasinya, itu namanya program LC Meal. Jadi itu pun juga misalnya kalau mau istilahnya untuk berkonsultasi mengenai psikologi kita mau kawin, atau misalnya bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan, itu bisa kita ke Dinas DP2KB untuk bertanya ke sana. Jadi BKKBN yang dulu. Berarti kita sendiri ya calon pengantin itu yang harus proaktif melakukan screening. Cuman memang akan dicanangkan dan akan dipatenkan kalau tidak salah gitu. Yang itu seperti itu nanti di setiap pasangan pengantin yang mau menikah, terutama kita yang di agama Hindu, akan dilakukan screening 3 bulannya. Jadi 3 bulan itu dianggap mampu untuk menanggulangi atau merubah biar bisa tepat. Nah, Nike jadi 3 bulan waktunya. Misalnya nih, ternyata HB-nya rendah nih ibu ini, dia mau kawin. Nah, itu kita programkan untuk perbaikan HB-nya dengan cara membelikan tablet tambah darah. Nah, itu kerjasama dengan dinas kesehatan terkait. Mungkin dia bisa dirujuk ke puskesmas. Nah, ataupun misalnya dia ini misalnya mau kawin, salah satu saya tidak mau punya anak, itu kan bisa penyebab juga karena tidak ada kesamaan jawaban. Nah, itu bisa dilakukan psikologi. Jadi psikologi bisa dikonsulkan ke ahli psikologi yang ada di dinas psikologi. Nanti diberikan istilahnya wejangan. Berarti selama ini sebelum ada program itu memang permasalahan stunting bisa dikatakan cukup tinggi, Bu ya. Ini berarti bisa dikatakan menekan ya, dari program ataupun terobosan untuk dari pemerintah kabupaten sendiri. Sebenarnya kan kalau stunting ini mungkin dari dulu ada ya. Cuman karena mungkin booming-boomingnya waktu ini ke Pak Presiden, ya itu sekarang dicari, dikaji lah apa sih penyebabnya. Seperti itu. Karena banyak juga
malnutrisi lain seperti misalnya gizi buruk, gizi kurang, obesitas, gizi lebih pun dia lebih itu pun permasalahan gizi juga gitu loh. Jangan kata bahwa orang yang gemuk itu sudah aman, dia salah juga sebenarnya. Jadi malnutrisi itu ada gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan tambah satu lagi adalah stunting. Ya, jadi stunting inilah yang sekarang banyak juga istilahnya lebih ditekankan ya. Cuman penyebabnya ya kalau orang sudah gizi buruk pasti akan terhambat perkembangan dan pertumbuhannya, bermasalah, akhirnya menimbulkan stunting. Gizi kurangnya makanya dibilang malnutrisi kronis disertai dengan misalnya gangguan-gangguan infeksi berulang, kemudian dia ada permasalahan di gangguan bawaan, entah itu jantung atau apa. Nah, kalaupun misalnya dia sembuh, biasanya ini kalau anak-anak stunting akan berpengaruh di usia dia dewasa. Biasanya menimbulkan penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, kemudian kencing manis atau jantung. Nah, itu seperti itu. Jadi semakin itu tidak bagus kehidupannya. Kita kan maunya manusia yang produktif kan seperti itu, yang bagus. Nah, itu biasanya. Berarti bagi calon pengantin ini jangan fokus ke resepsi ya, Bu ya. Itu kalau lebih yang utama ini kesehatannya gitu. Sekarang kan orang terus terang Bu Ayu, Tiang aja kebetulan kan Tiang suami dari Sembiran, dari Banjar Prambuan. Tiang kan asli Lombok. Ya, Tiang kelahiran Lombok kemari. Saya melihat dulu waktu Tiang kawin 2005, ini cerita sedikit nih. Jadi 2005 kita ndak ada tuh yang namanya prawedding ya. Udah Tiang pun waktu kawin juga kaget nih ke atas. Aduh, ternyata Sembiran itu seperti ini kan gitu. Ada. Sekarang mereka lebih istilahnya apa, pikiran saya juga mendominankan itulah praweddingnya, sampai di desa pun praweddingannya menurut saya wow gitu. Jadi Niki baru kemarin juga ada keluarga yang kawin, dia bilang, sampai ke atas ya, sampai begini hebat ini praweddingnya, keren banget sampai dekorasinya. Nah, cuman pada saat dia sudah mulai menjalani hidup, mulailah ada kelihatan hal-hal yang bermasalah. Entah mungkin terlalu banyak dia mengeluarkan uang, akhirnya timbul cekcok. Itu bermasalah terhadap anak, akhirnya anaknya ya itulah penyakit istilahnya infeksi berulang. Infeksi berulang dengan ya itulah bapaknya ngerokok seperti itu. Itu berpengaruh juga terhadap stunting itu bisa. Padahal perokok pasif ya, Bu ya. Perokok pasif karena apa, bapaknya mungkin tidak. Terus kemudian mungkin dia dengan masalah itu menenangkan diri dengan merokok, tapi merokok dekat anak. Nah, seperti itu banyak hal. Itu salah satunya adalah terus anaknya masuk opname, pulang pergi, itu penyebabnya akhirnya apa? Itulah yang akan mengalami, anak itu akan mengalami stunting akhirnya. Mulai dia dari kurang kelihatan sudah gizi kurang. Kebetulan Tiang lihat di sana ya ini masih istilahnya masih ada hubungan. Jadi kita lihat ternyata ya ini salah satu penyebabnya adalah itu. Jadi istilahnya kebiasaan kita, kemudian permasalahan keluarga. Tiang bilang tadi makanya butuh istilahnya dari psikologi, pola asuh yang salah. Karena sudah habis uang digunakan untuk di prawedding, untuk kehidupan selanjutnya tidak ada, akhirnya anak-anak tidak terbelikan makanan-makanan yang menunjang, tangguang. Dan saya memang nyata melihat, kebetulan Tiang ini masih keluarga itu pun. Jadi dia mengatakan kenapa Tiang melihat kan gitu, kok anaknya dikasih air garam nih ke sama nasi. Nah, seperti itu kan. Itu. Nak nih kedemenannya Mbok. Nah, seperti itu kan. Nah, itulah yang kadang-kadang di pikiran Tiang, aduh saya merasa gimana ya, terenyuh gitu loh. Kok begini ngasih makan anak gitu. Bagaimana dia tidak kebal tubuhnya dan selalu kena penyakit infeksi. Contohnya adalah infeksi paru-paru, bronkitis. Nah, itu. Karena apa? Asupan gizinya tidak ada. Nasi dan uyah apa jadinya? Kan seperti itu. Nah, itu yang kita istilahnya berikan KIE kepada kedua orang tuanya. Nah, beliang apa misalnya yang ada sayur gak enak gitu. Nah, ini kedemenan. Nah, itu kembali lagi ke pola asuh. Jadi asal anak senang, kemudian ibu tidak susah, ya itulah. Padahal asupan makan anak setelah umur 6 bulan setelah ASI eksklusif, ya mereka itu diberikan makan makanan lengkap. Kalau dulu kan mungkin zaman dulu masih beras merah saja kan umur 6 sampai 8 bulan. Kemudian kacang hijau saja. Kalau sekarang dia sudah
melengkapi Bu Ayu. Jadi sudah ada dari karbohidratnya atau dari energinya, entah itu dari beras, ubi dan sebagainya. Kemudian harus ada protein hewaninya, protein ada 2, protein hewani, harus ada protein nabati dari tahu tempe, kemudian ada sayur. Nah seperti itu. Dan terakhir pelengkapnya adalah ada buah dan air. Nah itu yang sekarang. Jadi anak-anak umur 6 bulan sudah bisa diberikan paket lengkap itu, tetapi dengan cara di blender, dihaluskan sampai umur 8 bulan. Setelah 8 bulan dia mendapatkan bubur tim. Meningkat konsistensinya sedikit, dari bubur halus, bubur blender menjadi bubur tim. Nanti umur 9 sampai 11 bulan baru nasi tim. Nasi tim itu dia dengan pengolahannya, caranya misalnya dibuat dicincang, kemudian dimasukkan di sana air kuah sayur atau sayurnya dicincang. Nah seperti itu. Kalau misalnya anak hanya diberikan seperti yang bilang tadi, apa jadi asupannya? Kan tidak ada gizi yang masuk, akhirnya timbullah penyakit-penyakit infeksi terhadap anak tersebut. Akhirnya berat badannya kurang, lama-lama menjadi gizi buruk, kemudian stunting ya. Jadi berat badan perkembangannya tidak bagus dia tingginya. Nah, itu yang seperti itu biasanya. Oke, waduh, ini si ibu yang kurang paham atau bagaimana ya kalau terkait dengan pola asuh ya Bu ya. Itu. Biasanya ya kuncinya kan memang si ibu gitu si ya. Ibu kuncinya, karena memang kita kalau memberikan niki pun pengalaman tiang juga mungkin sama Bu Ayu juga. Jadi memberikan MPASI itu memang kalau sekarang memang banyak sekali ilmunya. Jadi kalau Dumun kita MPASI itu ya sudahlah, jadi menambah ya apalagi 6 sampai sekian makanan ini, makanan tidak pernah kita. Sekarang ternyata banyak sekali. Jadi memberikan MPASI itu tidak boleh sambil membawa HP anak-anak, itu salah. Kemudian harus ditempatkan kita. Jadi intinya kita yang mengatur anak supaya anak itu disiplin. Itu dari kecil. Nah, inilah makanya dibilang masa emas 0 sampai 2 tahun atau 1000 hari APK. Itu sangat penting sekali. Kalau sudah kita benar di sana, astungkare anak kita aman dari stunting. Nah, seperti itu Wayu. Oke, iya. Waduh, Niki kalau sudah edukasi mengenai kesehatan tidak akan ada habisnya Ibu ya. Benar-benar saling terkait benar-benar. Karena banyak sekali. Karena sering kita menjalani ya. Kalau kita sehat otomatis semuanya akan aktivitas lancar begitu ya. Seperti itu. Jadi memang dia perhatikan adalah nikilah gizi pranika. Jadi mulai dia remaja itu harus dia istilahnya memperhatikan gizinya dia. Terutama pertama anak-anak yang remaja biasanya kan suka ngajeng makanan minuman manis. Ya. Sekarang kan banyak tuh. Jadi mengarah ke fast food. Nah, itu yang kita ke junk food. Nah, seperti itu yang kita harus kurangi. Kenapa? Banyak anak-anak sekarang kebiasaan. Tiang sering lihat anak-anak niki pun kadang-kadang mungkin pada anak Tiang pun, Tiang pun suka ngasih tahu, karena kadang Tiang ngomong sama anak-anak di rumah, mama punya pasien loh begini, umur 12 tahun sudah cuci darah. Nah, Nike umur sekian sudah kencing manis. Karena apa? Kebiasaan minum minuman yang manis, seperti misalnya boba-boba dan sebagainya. Nike ya, kalian boleh, tetapi tidak boleh terlalu sering. Itu pun tidak, kalau mama rasa jangan sudah minum seperti itu. Nah, kayak gitu. Cukup minum air putih. Cukup mengurangi mengurangi seperti itu. Karena memang kebiasaan makin kan, apalagi nongkreng itu kan minum-minuman. Nah, Nike yang kadang-kadang Tiang pun wanti selalu Bu Ayu anak-anak seperti itu. Karena itulah salah satu penyebabnya. Masa kecil-kecil sudah kencing manis, kan artinya usia produktifnya berkurang karena sakit itu kakak. Jadi kita tidak bisa istilahnya hidup sehat. Nah, itu pengaruhnya seperti sana. Kemudian yang kedua, misalnya banyak anak-anak remaja yang kadang istilahnya gini, makannya nih nggak mau banyak, takut gemuk, tapi kualitas makan yang dimakan tidak bagus, akhirnya menimbulkan anemia. Banyak remaja-remaja anemia. Inilah salah satu penyebabnya. Kalau sudah anemia, berpengaruh terhadap nanti dia akan menjadi seorang ibu yang akan hamil. Nah, itu yang perlu dijaga. Maka dari itu makin kan wenten istilahnya dari puskesmas, program pemberian tablet darah terhadap remaja. Nah, kebetulan Tiang kemarin juga penyuluhan di tiap-tiap sekolah nih dari SMA 1 Banjar, kemudian kita keliling. Nah, itu udah istilahnya mengedukasi anak-anak supaya bagaimana mengatur makanannya, makanan gizi seimbang itu bagaimana. Itu yang istilahnya edukasi ke anak-anak sekolah SMA perguruan tinggi, karena kalian ini kan akan menjadi cikal bakal. Nah, jadi kalau sudah kalian itu hidup sehat, pola makan kalian bagus, kemudian HB-nya bagus, nanti kalau persiapan menjadi ibu hamil pasti akan bagus. Nah, terus dia bingung, HB itu apa? Bertanya gitu kan, dia belum tahu jadi HB itu apa. Ternyata mereka banyak juga yang belum paham sama sekali. Jadi
dari puskesmas pun harus memberikan obat tablet tambah darah Nike, itu paling tidak seminggu sekali. Jadi untuk pencegahannya itu 52 minggu dia harus mengkonsumsi tablet tambah darah, Bu Ayu. Jadi untuk persiapan dia nanti menjadi ibu hamil, menjadi istilahnya ibu yang akan melahirkan. Kemudian nanti pada saat haid itu bisa setiap hari dia minum semasa dia haid untuk tablet tambah darah. Itu penting sekali. Jadi kalau dalam keadaan normal nih dia seminggu sekali saja, sampai 52 minggu untuk pencegahannya. Tapi pada masa haid dia bisa mengkonsumsi sehari sekali. Ya, itu untuk persiapan dia. Jadi di samping makanan dia dengan pola gizi seimbang, ada lengkap, ada energinya dari nasi, kentang, kemudian mihun atau misalnya sejenisnya, itu golongan karbohidrat untuk sumber energi. Kemudian dia ditambah dengan konsumsi protein hewaninya, yaitu dari bisa dari ikan, kemudian ayam atau hasil laut ya. Kemudian dari nabatinya kacang-kacangan, tahu tempe ya, kemudian sayur dan buah. Itu yang utama. Kadang-kadang mereka juga ada pertanyaan waktu itu bilang begini, ih ibu saya itu masaknya gitu-gitu aja Bu Ayu. Nah seperti itu. Nah itu kembali lagi dengan bagaimana kita belajar untuk memodifikasi. Jadi memodifikasi kemudian memasak supaya. Terus saya bilang masakan ibu kalian itu lebih mulia banget, walaupun kadang-kadang mereka malas sudah makan paket lengkap kan gitu ya. Yang pun anak-anak terus terang saya tidak gini, jadi saya bawakan tepa. Kan sekolah dulu sekarang sekolah di SMA 1 sudah tamat mungkin. Jadi saya ajarin untuk membawa tepa. Jadi uang itu jajan itu bisa kakak simpen. Jadi tiang pagi, dan itu memang kita sebagai seorang ibu Bayu selalu ini harus berputar otak gitu. Betul. Kita sepertinya sudah terpola Bu ya, dari matahari belum terbit sampai dengan terbenam. Tugas dan tanggung jawab kita sebagai gitu seorang ibu. Jadi tiang 2 punya anak, jadi sekolah di SMA 1, kemudian di SMP 31. Mereka memang harus pagi nih ke sarapan, samping juga bapaknya begitu. Jadi tiang 3 orang, jadi harus kadang-kadang kita sendiri pun lupa dengan sarapan. Karena benar Bayu. Saking mengutamakan si anak. Itu dah. Iya, yang penting anak dulu ya Bu ya. Emaknya belakangan. Emaknya belakangan, makanya bisa diatur gitu teman ya. di rumah, Bayu kok beli nasi kuning? Ya sudah kenyang saya. Seperti itu nggak? Seperti itu modelnya. Jadi memang kita perlu memperhatikan dari bagaimana memperhatikan gizi anak kita. Itu yang Bu Ayu mohon sekali. izin Niki dari tadi sepertinya berdering ya. Oh iya. Kita sapa penelpon ya Bu ya. Selamat siang. Selamat siang. Iya. Swastiastu. Niki Sire. Ketut Maliarte Bondalam. Pak Ketut Maliarte. Nggih, mungkin seputar topiknya gizi pranikah Bapak untuk cegah stunting. Nggih, ampun yang pahami. Oh, nggih. Sire niki pembawa acaranya. Oh, dengan Ayu Sundari Pak Ketut. Oh iya. Nggih, narasumbernya juga Ibu Ayu. Niki sama-sama Ayu. Sama-sama Ayu. Iya. Nggih, Dures Pak Ketut. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan tadi. Ini adalah program nasional dari hulu ke hilir, itu benar. Seperti Ibu Ayu, berembesida silak selalu dulu. Oh, tiang solah-solah manten niki kabar Pak Mulyarte. Yuk, Side tahu dengan bahasa Sasak nih? Saya bertanya sekarang. Okay. Oh iya, sip. Kali ini lah, menarik sekali, merupakan program nasional. Penjelasan Ibu tadi yang perhatikan sekali, itu sudah benar sekali lah menurut saya. Siap. Sekarang pertanyaan yang pertama adalah, apakah stunting ini bisa disebabkan karena genetikanya, gen? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah stunting ini bisa nanti kalau dia sudah stunting dapat dikatakan tunagrahita atau tunadaksa? Menarik ini soalnya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, Bu Ayu Sundari dan Bu Ayu dari Lombok. Nggih. Ampure, pertanyaan yang mungkin katakanlah ingin mengetahui apakah juga termasuk itu. Wenten sering kaliwang numpas mana sering mangupure, yang wenten rawat yang iwang menas gang sinampure. Inggih. Rahayu matur suksema niki Pak Ketut Mulyarte ya. Wah, bagus sekali niki pertanyaannya dan mendukung begitu ya apa yang menjadi program nasional untuk pencegahan stunting, dan penjelasan yang dipaparkan oleh Ibu Ayu tadi memang cukup menarik.
termasuk Pak Mulyarto juga beratensi begitu. Dan ada 2 pertanyaan ya terkait stunting, apakah disebabkan oleh genetik, dan jikalau stunting itu bisa disebut atau dikatakan tunagrahita apa tunadaksa begitu. Nggih, silakan dijawab Ibu Ayu sembari menantikan atensi pendengar lain. Terima kasih Pak Ketut. Niki yang berusaha menjawab. Nanti kalau misalnya jawabannya Niki kurang memenuhi atau kurang sempurna, ampura, nanti mungkin Tiang bisa tanya ke yang lebih senior atau yang jadi yang pertama, apakah stunting nike bisa disebabkan karena genetik? Kalau menurut Tiang bisa, karena stunting ini juga ada perhitungannya atau kita melihat dari gen orang tua. Misalnya ada bapaknya pendek atau ibunya tinggi, itu ada nanti cara rumusnya. Cuman yang kurang tahu niki rumusnya, lupa yang niki nanti dari dokter spesialisnya yang coba mentanya. Jadi itu ada pengaruhnya. Yang jelas dia nanti tinggi bapak ditambah tinggi ibu dibagi 2 tambah 13 kalau enggak salah, seperti itu nanti rata-ratanya berapa misalnya, seperti itu. Itu nanti ada. Tapi kalau dibilang ada pengaruh, jelas ada, bisa ada. Cuman ditambah dengan faktor-faktor lainnya di samping dari genetik, yang tadi saya bilang faktor spesifik dan sensitifnya, itu bisa penyebab dari stunting. Kemudian apakah setelah dia stunting itu bisa dikatakan tunagrahita atau tunadaksa? Jadi kalau Tiang rasa untuk stunting ini hubungannya ke tunagrahita dan tunadaksa kayaknya enggak deh. Tidak ada hubungannya, tidak ada hubungannya karena memang stunting nike adalah suatu gangguan malnutrisi. Malnutrisi yang disebabkan karena penyakit-penyakit infeksi berulang, kemudian karena bawaan atau gangguan bawaan, kemudian karena pola tingkah laku, karena gizi yang tidak bagus, dan karena pola asuh, ataupun karena faktor-faktor lingkungan seperti misalnya air bersih, kemudian keadaan lingkungan yang tidak bagus. Nah seperti itu saya rasa. Itu aja. Oke, sudah terjawab ya Pak Ketut Mulyarto. Selain Pak Ketut Mulyarto, mungkin ada pendengar lain yang ingin beratensi kembali di 24644, bisa ke WhatsApp-nya Pro 1 ya di 081139999790 atau melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official. Kita akan lanjutkan perbincangan siang hari ini seputar gizi pranikah untuk cegah stunting. Mohon izin kepada narasumber untuk jeda sejenak. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi. Bu. Iya Pak. Pokoknya Ibu adalah hal terpenting dalam hidup Bapak. Ya Bapak, stunting juga penting Pak. Hah? Stunting? Ya, cegah stunting itu penting. Yuk cukupi gizi, lengkapi imunisasi dan sanitasi yang sehat. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Hai Pak Pedro, apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih Pak? Ya, biasalah, ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti? Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh Pak. Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka. Loh, yang penting kan kualitasnya Pak. Yang menawar sudah banyak loh Pak. Yuk mari ikut saya, kita lihat lebih dekat. Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat. Nama kamu siapa?
Astri, usia saya 12 tahun. Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia. Halo Beb, kamu jadi kesini kan? Iya dong Beb, ini lagi OTW. Cinta, ntar malam aku ke tempat kamu ya. Kangen nih. Oke Cinta, aku tunggu ya. Yang, nanti kita ketemuan ya di tempat biasa. Sip sayangku. Begini ya Dek, dari hasil lab, adik ini positif HIV. Sebaiknya diikut terapi pengobatan di rumah sakit ini ya. Tidak! Sayangi dirimu, jangan gonta-ganti pasangan. Stop seks bebas dan seks pada usia dini. Selamatkan dunia kita dari HIV/AIDS. 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar dialog interaktif Indonesia Bisa seputar gizi pranikah untuk cegah stunting masih menemani ruang dengar Anda di kesempatan siang hari ini. Untuk Anda bisa beratensi kembali di 24644 atau ke WhatsApp di 0811 3999790. Bisa memberikan komentarnya melalui channel YouTube kami di RRI Singaraja Official ya, bersama narasumber Ibu Igusti Ayu Putu Sudarnike AMD Gizi. Dan terkait topiknya, kembali lagi ke pranikah itu, yang pastinya beberapa langkah-langkah pencegahan stunting sudah banyak ya Bu paparkan begitu Bu ya. Tapi yang lebih efektif ataupun menjamin supaya tidak kena stunting itu apa kira-kira Ibu? Kalau menurut Yang untuk lebih menjamin itu memang dari awalnya dari pranikah nih kembali. Oh, dari pranikah. Ya. Jadi dikatakan bahwa yang lebih itu saya rasa seperti tadi yang katakan kita tidak bisa hanya mengikat satu faktor karena niki faktornya banyak. Faktor penyebab pun banyak atau faktor penyunjangnya pun juga banyak. Jadi kita mesti memperhatikan mulai dari dia awal karena kalau sudah niki awalnya bagus, astungkare terakhir pasti nanti bagus hasilnya. Kan gitu permintaan kita kan seperti itu ya. Jadi diperhatikan adalah yang sekarang remaja-remajanya, bagaimana itu untuk HB-nya, kemudian ideal berat badannya kah, kemudian jangan sampai anak itu remaja terlalu obesitas, itu kan mempengaruhi juga, apalagi wanita yang obesitas. Kemudian bagaimana konsumsi pola makan remajanya, karena ini untuk persiapan dia menjadi seorang ibu nantinya. Misalnya konsumsi proteinnya sudah bagus enggak, seringkah dia mengkonsumsi protein, seringkah dia mengkonsumsi sayur-sayur dan buah mineral yang cukup, karena kadang-kadang anak misalnya tidak mengkonsumsi mineral atau buah yang cukup, biasanya kesuburannya pun terganggu, kemudian apa namanya ya istilahnya wajahnya itu tidak cerah ya, tingkat kekenyalan dari wajahnya itu kan banyak anak-anak yang seperti itu karena tidak suka mengkonsumsi makanan-makanan seperti sayur, mudah terserang penyakit. Nah itu sudah satu akibat-akibat yang ditimbulkan. Nah kalau misalnya dia sering sakit di masa remaja, bagaimana nanti mau jadi ibu hamil? Kan seperti itu. Nah, jadi otomatis harus dijaga gizinya mulai dia gizi remaja ini menuju dia pranikah nanti sampai dengan ibu hamil, kemudian ibu menyusui sampai dengan nanti dia mempunyai anak. Kan seperti itu yang akan dia. Jadi memang itu. Jadi yang Tiang bilang tadi dari hulu ke hilir itu yang penting. Karena tidak mungkin berdiri sendiri, tidak mungkin di gizi ibu hamilnya saja, harus diperhatikan karena masa 0 sampai 2 tahun itu masa emas nih, ke golden age ke yang paling penting untuk supaya tidak terjadi stunting. Nah, kalau sudah kita tidak memperhatikan dari 1000 hari HPK ini yang bermasalah yang akan menyebabkan terjadinya stunting Bu Ayu. Maka dari itu
mari para ibu yang punya anak remaja, putri yang akan menjadi calon ibu, mulai sekarang dilihat, kemudian diperiksakan. Contoh seperti misalnya dia seperti vaksin untuk kanker, kan itu ada tuh, kanker CACRP kan untuk dari remaja, dari anak-anak itu ada. Jadi kita di sana istilahnya untuk mencegah, tindakan-tindakan kita untuk mencegah biar tidak terjadi stunting ini banyak sekali ke belakang. Itu vaksin kanker serviknya cukup sekali Bu ya? Kalau tidak salah Nike ada tahapnya Bu Ayu. Nah Nike mungkin yang lebih dokter objinnya itu bisa konsultasi ke sana. Jadi mungkin kalau ada yang ibu-ibu punya anak remaja, putri, untuk kan ada itu vaksinnya, istilahnya suntikannya itu loh untuk supaya mencegah nih ada. Kalau tidak salah 2 kali dumun, kalau tidak salah 2 kali mungkin itu anunya. Sekarang nanti silahkan ke dokter spesialis objin bisa nanti atau ke ibu bidan. Jadi untuk mencegah biar tidak terjadi kanker servik seperti itu. Karena itu kan salah satu berpengaruh. Itu dari usia berapa? Ada batas usianya nggak Bu? Kalau salah dari sekolah ini ya, dari SD mungkin ya. Dari SD sudah ada vaksinnya. Kalau nggak salah ya, biar yang tidak salah bicara nanti coba bisa kalau Bu Ayu misalnya mau konsul ke dokter spesialis objin ataupun ibu bidan. Ini ke yang lebih, yang taunya karena ada vaksin untuk mencegah kanker CACRP itu ada suntikannya lah, imunisasinya itu supaya tidak terganti CACRP itu ada. Jadi bisa nanti dikonsultasikan ke dokter objin atau ke bidan untuk mencegah. Itu di samping juga perilaku hidup sehat terhadap anak remaja putri, mungkin pada saat menstruasi untuk mengganti softteknya biar tidak, ya kalau sudah banyak darahnya jangan misalnya dipakai terus kemudian bagaimana cara mencuci kemaluan kita yang bagus. Nah seperti itu ada perawatannya, itu biasanya perawatan supaya itu kan salah satu istilahnya higien sanitasi ya. Itu menggunakan celana dalam harus bagaimana, kemudian tidak, kalau sudah berkeringat lembab tolong diganti. Nah itu salah satu faktor. Di samping juga makanan, karena sel kanker itu suka dengan gula Bu Ayu. Nah, jadi dia berkembang itu sangat senang dengan gula, sekali. Makanya kita kalau ada permasalahan itu menurut ilmu ini gula yang suka dicari. Jadi makanya kita harus perhatikan. Jadi konsumsi gula kita, karena kalau sudah begitu, kalau sudah kencing manis atau apa seperti itu biasanya takutnya penyakit degeneratif datang karena makin banyak anak-anak yang istilahnya masih usia sekolah dasar sudah kena kencing manis. Kencing manis itu sekarang sudah tidak orang tua, Bu Ayu. Berarti dari pola makan, pola hidupnya gitu ya. Karena dumun sudah ada sih beberapa pasien kita juga istilahnya di rumah sakit, ada yang umur 5 tahun kena kencing manis. Itu bayangkan dari dia istilahnya umur 1 tahun sudah kena kencing manis sampai sekarang ya istilahnya kan ada gimana ya, kekurangan jadinya kan mereka tidak bisa menikmati seperti anak biasa, harus keliling bawa insulin, nyuntik sendiri. Dan untungnya memang kita perlu mengedukasi pasien-pasien seperti itu. Malah mungkin ada yang umur 12 tahun sudah cuci darah karena kebiasaan pola makan. Baik, ya tanpa terasa ya Ibu Ayu niki waktunya hampir mendekati pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Iya Bu Ayu. Dan memang pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Ayu cukup menarik. Ini benar-benar edukasi yang harus kita pahami, kita laksanakan, kita lakukan begitu ya, untuk generasi emas kita. Benar sekali Bu Ayu. Ya. Sebagai penutup mungkin semacam harapan begitu Ibu ya kepada pendengar Pro 1 terkait topiknya. Iya. Sebentar tiang buka gini kedemun buka tadi. Lontar dulu. Ya buka lontar lupa soalnya nih tadi. Ya jadi silakan Ibu. Terakhir tiang menyimpulkan bahwa kecukupan gizi pada masa pranikah nike sangat menentukan output kelahiran anak dan pertumbuhan anak, serta menunjang fungsi alat reproduksi agar dapat berperan secara optimal. Kemudian yang kedua, perencanaan gizi yang matang bagi para remaja ataupun calon pengantin sebelum menikah itu sangat sekali diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak bagus. Contohnya adalah
untuk menghindari melahirkan generasi stunting. Nah, seperti itu, Bayu. Oke, baik. Closing statement tadi ataupun harapan yang disampaikan oleh narasumber pendengar menutup siap. jumpa kita ya. Bayu. Dan mengakhiri obrolan kita dalam Indonesia Bisa seputar topik gizi pranikah untuk cegah stunting. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Ibu Igusti Ayu Putu Sudarni ke AMD Gizi telah hadir ke studio Pro 1 dan menyapa pendengar tentunya di kesempatan siang hari ini. Selamat berakhir pekan Ibu. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu, Bayu. Ya, pendengar, sesaat lagi tentu saja umat Hindu sedar hening sejenak untuk menghaturkan puja Tri Sandia. Dan selepas puja Tri Sandia tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Olahraga. Tetap bersama kami. Indonesia